Biasanya yang paling sulit itu adalah kalau komplikasinya sudah ke ginjal. Habis itu dia bilang kok kesemutan ya, akhirnya kan coba cek darahnya, ternyata belum kedetek, itu bahkan udah bisa jadi bisa kayak gitu. Betul, iya makanya ini orang olahraga itu bakar kalori, bukan bakar lemak. Bakar lemak ya apa cara? Soalnya ada HR ku 120 kilo. Pengen ke dulu. Kayaknya ini personal ini mulai. Halo, welcome back Tion Farms yang udah nunggu-nunggu Dokter Talk lagi nih. Dan sekarang kita balik lagi. Sekarang Dokter Talk kehadiran lagi Dokter Hans Christian dan juga Bapak Henry Teja gitu. Dan seperti di seri-seri sebelumnya, karena kita udah lumayan banyak nih bahas soal tentang pembuluh darah dan turunan-turunan penyakitnya, especially diabetes. Nah sekarang juga kita pengen ngomongin diabetes lagi, tapi dari sisi lain nih dok. Jadi kita akan bahas apa hal yang akan hilang dari seorang penderita diabetes gitu. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama. Kita mau nanya dulu ke Dokter Hans ya. Sebenarnya tahap ketika seseorang akhirnya kena diabetes tuh gimana sih? Pertama mungkin gula darah tinggi, terus akan didiagnosis oke ini diabetes, terus apa yang terjadi sebenarnya di tubuhnya gitu dok? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai diabetes, orang kan selama ini selalu relate-nya dengan gula darah tinggi. Gula darah ini kan sesuatu yang selalu diangkat menjadi momoknya kan masalahnya. Sebetulnya sebelum orang itu punya gula darah tinggi, ada suatu event ya yang terjadi sebelum orang itu mengalami diabetes. Nah, mungkin selama ini taunya pre-diabetes, ya kan? Nah, bahkan sebelum pre-diabetes ini banyak sekali masalah-masalah yang sudah terjadi. Nah, biasanya kalau orang ini ya dari cek lab ya, paling sering kan konsul ya ke praktek bawa hasil lab. Hasil lab yang selalu ditunjukkan adalah glukosa puasa, ya glukosa 2 jam PP, mentok A1C-nya HbA1c. Nah, bahkan HbA1c itu ketika masih normal ya di bawah 5,7 itu orang itu bisa punya banyak masalah. Nah, salah satu masalah yang paling sering ditanyakan ke saya adalah mengenai LDL. Ya. Artinya apa? Sudah terjadi peradangan sebetulnya di dalam tubuhnya, di dalam pembuluh darahnya. Nah, pembuluh darah itu ada yang besar, ada yang kecil, ya kan? Nah, kalau yang besar itu kan kita katakan makrovaskular, kalau yang kecil mikrovaskular. Nah, orang yang mengalami diabetes itu awalnya mereka biasanya akan mengalami di mikrovaskular dulu. Kenapa? Karena kalau di mikro itu kan dia kan lebih kecil tuh, kecil banget ya di pembuluh darah kapiler terutama. Nah, itu yang biasanya orang itu kena di daerah mata, di daerah bagian telapak kaki, makanya telapak kakinya kesemutan, syaraf gitu. Nah, syaraf, mata, pembuluh darah, ya dan ginjal itu adalah 4 organ yang paling sering terdampak. Ya, apakah cuma 4 itu? Tentunya enggak gitu. Nah, itu adalah masalah yang kita katakan adalah event yang terjadi sebelum orang mengalami pre-diabetes bahkan. Oke. Gitu. Nah, itu yang kita kategorikan namanya adalah metabolic syndrome. Salah satunya adalah resistensi insulin. Nah, itu adalah akar masalah diabetes tipe 2. Oke, berarti ketika orang ngerasain ada si kesemutan itu, terus habis itu dia bilang kok kesemutan ya, akhirnya kan coba cek darahnya, ternyata belum kedetek, itu bahkan udah bisa jadi bisa kayak gitu. Betul, iya makanya ini kan masalah fenomena yang paling sering terjadi. Orang ya somehow karena mereka mungkin edukasinya kurang, pemahamannya kurang, mereka berpikir selama gula darahnya nggak tinggi, ya berarti saya nggak ada masalah gula darah, gitu, nggak ada masalah diabetes, gitu, ya kan, makanya ada gula darah, ada kencing manis, nggak ada, nah kan gitu. Nah, karena apa? Karena tolok ukurnya, parameternya adalah cuma glukosa puasa, ya mentok-mentok ya A1C tadi, which is yang namanya A1C yang kita evaluasi juga masih gula darah kan. Gitu. Bedanya kan gula darah 3 bulan rata-rata atau 2 bulan untuk orang-orang yang sudah punya masalah diabetes. Oke, jadi itu yang sebenarnya terjadi pada pasien awal-awalnya ya. Betul. Awal pasien diabetes itu gejala-gejalanya bahkan seharusnya sudah bisa dirasakan gitu ya. Dan di sini kita mau bahas juga sih tentang T1 ini kan beberapa waktu terakhir ini sering banget ya bahas soal diabetes gitu. Dan ini tuh tidak lepas dari mungkin dari Pak Henry ya. Pak Henry boleh tanya nggak sih kenapa tertarik banget sama diabetes untuk di T1 ini, kenapa fokus utamanya ada di diabetes? Soalnya diabetes itu adalah sesuatu yang kompleks ya. Tapi orang-orang tuh selalu ngambil kesimpulan paling gampangnya. Makanya kita tuh lebih interested buat bahas yang namanya diabetes. Contohnya apa sih?
kayak misal, oh Henry, kamu badannya segini, kamu ntar kena diabetes loh, ini diabetes ini. Padahal orang diabetes itu badannya kurus-kurus gitu. Ya. Nah, itu wis kayak satu. Terus, oh aku nggak makan gula, aku sehat. Nggak gitu juga, please. Berarti banyak stigma yang muncul dan diumumkan di masyarakat gitu, Pak? Iya, diabetes itu kan kayak orang, nggak tahu ya, orang zaman dulu kan selalu ngomong kencing manis, manis, terus akhirnya sambungannya sama gula. Padahal kan bukan cuma tentang itu aja. Bukan cuma tentang itu aja. Nama aja nanti Dr. Hans mau penyakit metabolik kan? Betul. Bukan penyakit kebanyakan makan gula. No, itu penyakit metabolik. Makanya memang banyak yang harus dibahas gitu ya Pak ya tentang diabetes ya? Iya. Oke, itu dari Pak Henry. Kita di sini try to achieve balance. Hidup itu try to achieve balance. Nah, terus tadi ada kata-kata Pak Henry. Ini juga pengen banget ditanya ke Dr. Hans. Pak Henry sempat jawab, orang itu selalu berstigma ketika orang badannya agak besar gitu ya. Itu kan artinya wah makannya sembarangan ini fix diabetes atau ini banyak nih jantung atau apa. Tapi benar juga kata Pak Henry karena ketika diabetes terjadi itu justru penderitanya itu lama-kelamaan salah satu gejalanya adalah kehilangan berat badan. Nah, itu apa yang terjadi dok kalau ketika itu? Ya, jadi kita kan bicara ini timeline ya sebetulnya. Ya, meskipun dalam arti saya selalu bilang bahwa bentuk badan itu memang tidak determine kita punya kesehatan metabolik seperti apa. Ya, jadi your body shape doesn't determine your body health actually. So what I'm gonna say ya gini, orang yang berat badannya berlebih itu memang punya faktor risiko yang lebih besar. Ya, karena apa? Karena sel lemak sendiri itu kan menyebabkan peradangan di dalam tubuh kita. Nah, sel lemak itu dia akan menimbulkan suatu adipokines ya. Jadi adipokines itu dia yang kita katakan itu yang membuat radang di dalam tubuh kita ya. Kalau yang namanya myokines itu yang dia kan anti radang, makanya kenapa orang disarankan untuk membentuk otot kan gitu ya. Jadi myokines, adipokines itu adalah dia inflammatory marker untuk di dalam tubuh kita. Ketika orang itu punya banyak adipokines itu artinya dia mereka membuat peradangan yang sistemik ya, peradangan di mana-mana dalam tubuhnya. Nah, otomatis apa? Mereka punya faktor risiko yang lebih tinggi, gitu. Artinya apa? Orang yang mengalami obesitas, ya, konteksnya obesitas ya, bukan overweight ya, karena overweight ini skalanya di bawah obesitas. Orang yang punya masalah obesitas itu faktor risiko mereka punya masalah diabetes, karena peradangan is everywhere, gitu. Inflammation is everywhere di dalam tubuhnya. Nah, tapi untuk orang-orang yang sudah mengalami diabetes, ya ini timelinenya ya, sudah mengalami diabetes, artinya apa? Pankreasnya mereka sudah tidak mampu untuk memproduksi insulin lagi, gitu. Ini sudah mengalami ya, sudah mengalami. Jadi tidak bisa memproduksi insulin lagi dalam jumlah yang adekuat, gitu. Mungkin masih bisa produksi tapi jumlahnya kecil, gitu. Nah, sedangkan biasanya pola makannya masih belum berubah, gitu. Yang dilakukan solusinya apa? Minum obat, gitu. Nah, obat itu menurunkan gula darah tapi tidak menurunkan peradangan. That's the problem. Ya kan? Nah, orang fokusnya apa? Di gula darah. Oh, jadi gula darah gua udah turun, gak ada masalah. Ya kan? Padahal peradangannya masih eksis di sana. Gitu. Nah, artinya apa? Penurunan fungsi organnya terus-menerus, ya pola makannya tetap gitu-gitu aja. Makan mie ayam, makan donat, gitu, makan keripik, makan kerupuk, ya kan? Nah, itu yang buat orang akhirnya apa? Yang dikatakan diabetes itu irreversible. Kenapa irreversible? Because how you do it not right, ya kan? Nah, akhirnya apa? Fungsi organnya menurun terus, dia nggak bisa produksi insulin, sedangkan insulin itu kan kunci, ya, untuk memasukkan nutrisi ke dalam sel. Ya, kita makan apapun, makan sebaik apapun, kita mau makan yang namanya superfood, ya, kita makan almond, kita makan cashew, kita makan salmon, ya, kita makan ikan apapun yang baik, ya kan, telur. Nah, tapi kalau nggak ada kuncinya, ya nggak bisa masuk dong nutrisinya ke dalam selnya. Nah, alhasil apa? Ya kan kebuang aja, kebuang, ya kan, waste, gitu. Nah, itulah yang menyebabkan apa? Akhirnya mereka makan, tapi mereka nggak dapat nutrisi, gitu. Nutrisinya cuma kebuang, akhirnya mereka akan berat badannya lama-lamaan akan turun, ya. Ototnya mengalami atrofi, ya kan. Kemudian organnya juga akan mengalami kelemahan, gitu.
lama-kelamaan berat badannya akan turun, ya itu yang kita kategorikan diabetes. Gini, kan kalau misalkan orang badannya besar, Dok. Tadi kan dokter bilang tentang lemak ya, benar ya, tentang lemak itu kan yang akan akhirnya memicu peradangan gitu. Ya, sel nah, lemak ya. Oh ya, sel lemak yang akan bukan lemaknya ya. Yes. Sel lemak yang akan memicu peradangan jika memang berlebih di dalam tubuh. Betul. Gitu. Nah, terus bukankah memang ketika mungkin orang badannya besar gitu, tapi dia berolahraga, artinya ketika ada gula yang berlebih yang tidak diserap ke dalam sel itu kan akan disimpannya di dalam massa otot ya, Dok ya? Gini, tahapnya ya, Iya. gula itu pertama akan beredar di aliran darah, di kita punya bloodstream gitu. Itu yang kita ibaratnya, kalau saya kasih analogi itu gini, makanan itu ada yang ditaruh di atas meja, ya, ada yang ditaruh di kulkas, di chiller, ya, ada yang ditaruh di freezer, ya. Nah, kalau kita lapar nih, ya, pertama kali yang kita akan cari yang paling mudah untuk you reach adalah di atas meja, Ya. betul kan? Nah, kalau di atas meja udah habis nih, ya, what you gonna do? Ya, Kulkas. lu buka kulkas, lu ambil makanan di kulkas, ya kan? Gitu. Di kulkas habis, ya, bingung nih, Yang makanan tersimpan. nggak ada. Akhirnya di mana? Freezer, ya. Tapi takes time kan, untuk mengambil di freezer, lu mesti di thawing dulu, ya kan, di defrost dulu, ya gitu. Nah, sama gitu tubuh kita, ya, makanan yang paling mudah diakses adalah di aliran darah. Gitu. Jadi ketika dalam arti tubuh kita butuh energi nih, kita exercise, yang akan diambil pertama di mana? Aliran darah dulu. Aliran darah habis, ya kan? Tubuh akan cari di mana? Akan cari di namanya glycogen. Nah, glycogen itu tempat penyimpanannya ada dua. Pertama di otot, untuk orang yang punya otot. Ya kan? Ya. Nah, tapi kan tidak semua orang punya otot. Gitu. Nah, makanya tempat penyimpanannya ada dua, satu di otot, satu di hati. Gitu. Jadi kita punya hati sini, kita punya. Nah, jadi liver itu nggak bisa dilatih masalahnya. Ya, jadi kapasitasnya itu terbatas. Nah, artinya apa? Ketika orang dalam arti sudah glikogennya nggak punya tempat lagi, ya, kemudian ototnya juga kurang, gitu. Akhirnya apa? Tempatnya akan ditaruh di mana? Di freezer. Ya, nah freezernya tubuh kita di mana? Ya, lemak itu. Oke, jadi Gitu. lemak itu yang paling tinggi untuk penyimpanan yang paling atas, sulit untuk yang paling diakses. sulit untuk diakses. Paling sulit untuk diakses, ya kan? Karena apa? Ibaratnya kayak freezernya tadi kita, gitu. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa dalam arti gini, ketika orang olahraga, kenapa orang olahraga itu bakar kalori bukan bakar lemak loh. Saya ulang ya, orang olahraga itu bakar kalori bukan bakar lemak. Nah, bakar lemak ya apa cara? Soalnya Nah. ada HR ku 120 kilo. Pengen ke 60. Kayaknya ini personal ini mulai. Ini mulai personal. Gole kayak gitu. Iya. Gini. Gimana? Gini. Tadi kan saya bilang, ya kan. Kita gunakan analogi yang sama ya supaya kita paham ya. Ketika dalam arti kita mau bakar lemak, ya berarti kan tujuan kita adalah ngambil makanan di freezer. Nah, kalau kita ngambil makanan di freezer, berarti we have to make sure di chiller dan di meja sudah habis. Make sense Iya, ya? oke. Make sense oke, ya? oke. Makan. Make sense ya? Tunggu dulu. Ya. Nah, artinya apa? Ya kan berarti kita kan dalam arti tidak boleh menyediakan makanan di meja terus-menerus. Ya, if you keep eating, ya kan kamu makan terus, berarti kamu menyediakan aliran darah, ya kan, di dalam tubuhmu itu sudah menyediakan makanan gitu. Jadi ketika tubuhmu perlu, nggak akan ngambil dari freezer itu dong. Iya. Nggak akan di step sampai ngambil di freezer lemak dong. ya. Iya kan, tubuh kan pintar gitu loh. Iya kan, ada makanan di sini, ngapain gua ngambil di freezer? Ya kan, gitu. Nah, artinya apa? Jangan makan terus-terusan. That's the answer. Ya kan? That's a simple answer. Ya kan? Artinya apa? Berarti supaya tubuh kita itu mengambil yang ada di freezer, nggak ngambil yang ada di meja. Berarti cadangannya ya. Itu Ya. jawabannya untuk Pak Henry. Mungkin bisa diberikan kepada HR-nya. Gitu. Yang kedua, berarti kita mesti punya strategi untuk menjaga supaya insulinnya tidak terlalu banyak. Nggak dibayar gaji. Gitu. Oh, jadi. Gitu solusinya. Nah, Dok, sekarang kita mau nanya lagi.
soal masalah ketika orang terdiagnosis diabetes nih. Ya. Misalkan dokter ngediagnosis ada diabetes, apakah ada golden time di diabetes ini seperti stroke mungkin? Golden period. Golden, nggak tahu ya, golden time, golden period seperti stroke lah, gitu ada nggak? Definitely the earlier the better ya, itu yang pasti. Iya. Ya, Oke. the earlier the better gitu. Karena gini, kalau kita bicara mengenai stage diabetes itu kan spektrumnya kan luas banget gitu. Kebetulan memang 70% pasien saya juga punya masalahnya ya diabetes gitu. Nah, otomatis gini ya. Jadi kalau kita bicara mengenai apakah ada kata terlambat, tentu dalam arti kalau kita bilang ya, yang nggak ada kata terlambat. Ya kan, gini. Konteksnya tidak ada kata terlambat. Ini artinya apa ya? Dalam arti kita mau separah apapun, sebetulnya masih bisa dibantu. Ya, dibantu itu artinya gini, tidak selalu bisa kembali benar-benar normal ya, gitu. Karena kalau kita mau bicara benar-benar reverse, ya diabetesnya reverse, berarti you have to make sure organnya bisa bekerja seperti Normal kembali. gitu. Nah, bila mana organ itu tidak bisa bekerja normal lagi, ya, pertama, ya kalau komplikasinya udah kemana-mana. Oke. Mostly itu lebih sulit. Ya, terutama selama ini yang paling ini ya kalau kita bicara golden time tadi, sebetulnya ini dari not ini ya, not based on study ya, ini dari pengalaman saya yang ini ya. Jadi kalau saya study saya bilang study, kalau pengalaman saya bilang pengalaman ya. Dari saya punya pengalaman gini, biasanya yang paling sulit itu adalah kalau komplikasinya sudah ke ginjal. Oh iya. Wangi Ya, ya. ini based on my experience ya, Oke. gitu, selama ini nanganin pasien. Tapi kalau pasien ini dalam arti A1C-nya tinggi, ya kan selama ini yang dijadikan tolak Iya, ukur kan A1C kan. A1C. Nah, saya itu pernah nanganin pasien ya, itu A1C-nya itu paling tinggi itu 12,7. Again, ya based on my experience, biasanya kalau selama belum ada komplikasi ke ginjal, ya itu masih possible. Kemungkinannya masih lebih tinggi. Ya, tapi ketika orang udah punya masalah di ginjal, ya yang kita bilang diabetic nephropathy, ya itu biasanya akan lebih sulit. Apalagi kalau fungsi ginjalnya udah menurunnya cukup besar. Ya, jadi stadium 3B ke atas, ya itu lebih sulit. Karena pola makan ya untuk orang yang sudah punya penurunan fungsi ginjal itu opos dengan pola makannya diabetes. Ini dokternya bingung gitu kan, ya dalam maju salah mundur salah nih ceritanya gitu. Nah makanya perhitungannya mesti benar-benar presisi. Ini fungsi ginjal tuh berarti yang kreatinin itu ya dok? Kreatinin, Kalau dari IGFR, Oke, ya kan? berarti ada yang blood urea nitrogen, bun, ureum, ya kan gitu. Pokoknya serem lah emang kena ginjal itu. ada cerita nggak Pak Hen? Hah? Ada cerita nggak maksudnya tentang kalau udah kena ginjal? Papanya temenku sih Gimana tuh Pak? kena gagal ginjal, jadi kayak seminggu harus cuci darah 3 kali gitu. Terus cuman duduk gini aja kayak zombie. Penyakit kayak gitu itu kan kalau misalnya kita ngomong organ itu kan nyambung semua, Iya. suatu kesambungan, suatu ekosistem gitu. Aku pernah loh di fase itu, Oh ya? umur 21 Itu berarti tensiku 185, enggak.